Selamat semuanya, selamat datang di Kanak-Kanak Membaca Alkitab. Saya adalah Saudara Lin. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pasal 14 kitab Wahyu dan masuk ke pasal 15 terkait dengan hal-hal yang terkait dengan Musa. Mari kita semua membantu dia menyelesaikan tugasnya. Pada ayat pertama, saya melihat suatu penglihatan besar dan aneh di langit, yaitu 7 malaikat yang mengendalikan 7 bencana terakhir. Karena kemarahan besar Allah diungkapkan dalam 7 bencana ini. 7 bencana ini akan dibahas lebih lanjut nanti, dan pasal 16 akan memberikan lebih banyak detail. Pada ayat kedua, saya melihat sesuatu yang tampak seperti laut kaca, yang di dalamnya terdapat campuran api. Saya juga melihat orang-orang yang menang melawan binatang dan gambar binatang itu, serta jumlah nama-nama orang itu. Semuanya berdiri di atas laut kaca, membawa kecapi Allah, dan menyanyikan lagu Musa, pelayan Allah, dan lagu anak domba. Mereka berkata, "Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, perbuatanmu dahsyat dan ajaib. Hai Raja segala abad, jalanmu benar dan adil. Siapakah yang tidak takut dan tidak memuliakan namamu, ya Tuhan? Sebab hanya Engkau kudus dan segala bangsa akan datang dan sujud di hadapanmu. Karena perbuatan keadilanmu telah dinyatakan." Di sini dibahas 2 lagu. Lagu pertama adalah lagu Musa, yang menunjukkan bahwa pada saat ini pelayan Allah Musa telah muncul. Ini berarti bahwa Musa telah membawa rakyat Taiwan keluar dari Mesir, yaitu keluar dari Amerika. Dia melakukan mukjizat besar yang membuat seluruh dunia yakin bahwa dia adalah Musa. Pada saat ini, Musa sudah muncul, sehingga mereka menyanyikan lagu Musa ini, yakni menyanyikan pesan pembebasan yang dibawa oleh Musa ini. Lagu anak domba, yang merupakan pesan lainnya, yakni pesan anak domba. Jadi mereka menyampaikan 2 pesan ini. Jadi apa isi dari kedua pesan ini? Yaitu, "Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, perbuatanmu dahsyat dan ajaib. Hai Raja segala abad, jalanmu benar dan adil. Siapakah yang tidak takut dan tidak memuliakan namamu, ya Tuhan? Sebab hanya Engkau kudus
dan segala bangsa akan datang dan sujud di hadapanmu, karena perbuatan-perbuatan keadilanmu telah dinyatakan. Karena semua orang sudah melihat tanda dan keajaiban yang dilakukan oleh Allah melalui Musa. Mereka tahu bahawa Alkitab adalah dapat dipercaya. Pada saat ini, ekspansi China dan Rusia selama 3,5 tahun juga telah berakhir, dan orang-orang Taiwan sudah keluar dari Mesir. Selanjutnya, akan ada period yang relatif tenang setelah orang-orang Taiwan kembali ke Taiwan. Pada waktu ini, kita akan menyampaikan pesan Musa, yaitu lagu Musa dan lagu anak domba, yaitu pesan anak domba. Durasi periode ini tidak diungkapkan oleh Tuhan, tetapi jika kita merujuk pada ayat-ayat sebelumnya dalam kitab Wahyu, mungkin ada korelasi dengan ayat yang menyebut di surga menjadi hening selama setengah jam. Beberapa orang berpendapat bahawa setengah jam ini mungkin benar-benar setengah jam, sementara yang lain mengatakan bahawa setengah jam ini mungkin merujuk pada 20 tahun. Jadi, mungkin period ini akan berlangsung sekitar 20 tahun. Setelah itu, orang-orang Taiwan akan dibawa ke Babel Besar. Kapan mereka akan keluar dari Babel Besar, ini akan dijelaskan lebih lanjut, yaitu pada saat akhir dari ke-7 bencana, pada ayat ke-6, 7 malaikat yang mengendalikan 7 bencana keluar dari bait Allah. Mereka mengenakan pakaian lenan putih bersih, dan di dada mereka terikat sabuk emas. Salah satu dari 4 makhluk hidup memberikan 7 mangkuk emas yang penuh dengan murka Allah yang kekal kepada ke-7 malaikat itu. Oleh karena kemuliaan dan kuasa Allah, bait Allah dipenuhi dengan asap, sehingga tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya, sampai 7 bencana yang dibawa oleh ke-7 malaikat itu selesai. Pada saat itu, bait Allah akan menjadi tidak dapat diakses. Tetapi setelah 7 bencana berakhir, bait Allah akan dapat diakses kembali. Pada saat itulah, orang-orang Taiwan harus ingat untuk keluar dari Babel Besar dan kembali ke Taiwan. Ingatlah untuk keluar ketika bencana yang ke-7 berakhir. Apa saja bencana tersebut? Ini akan dijelaskan pada bab berikutnya dalam kitab Wahyu pasal 16.
di mana beberapa bencana tersebut akan diuraikan. Terkait dengan urusan Musa, mari kita bantu dia karena kita dapat melihat bahwa tugas memimpin begitu banyak orang bukanlah hal yang mudah. Ketika Musa memimpin orang Israel pada kesempatan sebelumnya, jumlah pria dewasa saja mencapai 600.000. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Memimpin sejumlah besar orang dengan sendirian adalah tugas yang sangat berat. Pada saat itu, orang Israel melihat banyak mukjizat dan setiap kali mereka memuji Allah. Namun setelah melihat mukjizat itu, mereka sering kali tidak patuh terhadap pimpinan Musa. Mereka menghadapi Musa dengan tantangan, mempertanyakan otoritasnya, dan bahkan berkata, "Siapa yang memilihmu menjadi pemimpin kami? Apakah kita memilihmu melalui pemungutan suara?" Namun, meskipun Allah telah menggunakan berbagai mukjizat untuk menunjukkan bahwa Dia bersama Musa, orang yang telah Dia pilih, masih ada orang yang tidak patuh. Saya juga akan khawatir tentang masalah ini. Ya, terutama orang Taiwan sangat memperhatikannya. Kami sekarang mengatakan demokrasi, yaitu dengan melakukan pemilihan. Pemimpin dipilih melalui pemungutan suara. Tetapi, dalam tatanan Allah, pemimpin dipilih oleh Allah sendiri. Dia akan mengkonfirmasi pemilihan Musa-nya melalui mukjizat dan keajaiban. Ketika kita melihatnya, kita harus patuh, dan kita harus mengubah penglihatan seperti itu menjadi kepercayaan, memiliki kepercayaan pada firman Allah, kepercayaan pada Allah, dan patuh kepada orang yang Dia utus. Kita harus membantu Dia, karena memimpin sejumlah besar orang bukanlah tugas yang mudah. Pada masa lalu, Musa mengalami kegagalan besar karena ketidakpatuhan orang Israel. Bukan hanya orang Israel yang menderita kekalahan besar. Dengan 600.000 pria dewasa. Tetapi akhirnya hanya ada 2 orang yang hidup dan memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah. Bahkan Musa sendiri tidak bisa masuk, karena Musa kehilangan kendali karena ketidakpatuhan orang Israel. Dia sendiri tidak bisa masuk. Oleh karena itu, saya memohon kepada saudara-saudari dan kepada semua yang
mendengarkan pesan ini untuk membantu Musa menerima kepemimpinannya dan membantu dia menyelesaikan tugasnya. Karena ini adalah pekerjaan yang tidak mudah, agar kesaksian Allah tidak dirugikan di antara bangsa-bangsa. Kita dapat memiliki kesaksian yang baik. Ini menunjukkan bahwa kita adalah kelompok orang yang patuh kepada Musa, hamba Allah. Kemudian, kita dapat terus menyampaikan pesan ini. Menyanyikan lagu Musa adalah menyampaikan pesan Musa, dan menyanyikan lagu anak domba adalah menyampaikan pesan anak domba. Memimpin banyak orang untuk bertobat dapat dicapai, karena setelah periode relatif damai ini berakhir, kita akan memasuki Babel besar. Setelah goncangan besar dan 7 bencana itu, orang Taiwan harus ingat untuk keluar dari Babel besar, karena Babel besar akan dihancurkan setelah 7 bencana itu. Oh, sungguh tidak mudah. Kita memohon pertolongan Tuhan. Mari kita bersama-sama mengakhiri video ini dengan doa. Memohon Tuhan untuk menambahkan iman kita, sehingga kita dapat membantu. Musa memimpin orang-orang Taiwan, baik itu di Mesir, di padang gurun, setelah kembali ke Taiwan, atau bahkan di Babel besar. Ya Tuhan, di setiap saat, kiranya kita patuh kepadanya. Kiranya kita dapat mengubah mukjizat yang kita lihat menjadi kepercayaan kepada firman-Nya, kepercayaan kepada Allah, dan ketaatan kepada hamba yang telah Dia utus. Pertahankan itu agar kita berhasil menyelesaikan tugas yang telah Engkau percayakan kepada kita. Di antara bangsa-bangsa, kiranya orang Taiwan memiliki kesaksian yang baik, menunjukkan bahwa kita adalah kelompok orang yang patuh, dan bahwa kita adalah orang-orang yang sesuai dengan kehendak Allah. Kami memohon agar Engkau mengubah kami, membuat kami rendah hati, memungkinkan kami melihat rencana-Mu dengan jelas, dan memungkinkan kami tunduk kepada pimpinan orang yang telah Engkau utus. Kami berdoa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.